Setiap hari Jumat, tim Fakta TV melakukan liputan ke masjid-masjid yang mengundang pimpinan redaksi Fakta Integritas.id untuk mengisi khutbah Jumat. Acara ini bertajuk Safari Jumat. Jumat 21 Januari tahun 2022, kami diundang Masjid Darussalam RW 24 Perumahan Mutiara Gading Timur, Kota Bekasi. Khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Priyalinov berjudul Jangan Membeo dalam Beribadah, yang intinya jangan hanya asal ibadah tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ibadahnya tidak berdampak kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Karena kalau ibadah yang dilakukan hanya ikut-ikutan seperti beo dan tujuannya bukan karena Allah, namun hanya untuk pencitraan diri saja, orang yang beribadah seperti beo ini akan merugi karena amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, usai sholat Jumat, tim Fakta TV dikejutkan dengan hadirnya anggota Dewan dari DPRD Kota Bekasi, yaitu Bapak Alimuddin. Beliau yang sejak awal berada di saf paling depan dan khusyuk dalam tilawah sebelum khutbah dimulai, serta mendengar dengan khusyuk nasihat yang disampaikan khotib. Langsung saja tim Fakta mewawancari beliau, dan inilah hasil wawancara dengan anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, Bapak Alimuddin beserta DKM Darussalam dan Ketua RW 24 Mutiara Gading Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, Fakta Integritas.id. Dalam acara Safari Jumat, kita sekarang berada di Masjid Darussalam Mutiara Gading Timur. Ya, tanpa sengaja ya, ternyata di saf terdepan ya sudah hadir anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Siapa lagi? Beliau adalah Bapak Alimuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih ketemu tanpa sengaja, tanpa perencanaan. Memang pas ketemu beliau ada di depan kita nih. Wow. Abang rutin sholat di sini Bang? Rutin, insya Allah. Terkadang juga di sini, terkadang juga di tempat yang lain, ya kan. Tergantung kondisi waktu atau kondisi jadwal. Pas hari ini adalah ya ada di tempat ya kita sempatkan untuk di Masjid Darussalam. Lingkungan sendiri ini Bang? Lingkungan sendiri, ini lingkungan saya sendiri di perumahan Mutiara Gading Timur RW 24, tepatnya di Masjid Darussalam. Bang, ini kan saya lihat jamaahnya banyak nih sampai ke atas-atas nih. Nah, seperti apa nih di perumahan bisa sebanyak ini, seperti kayak Idul Fitri ini jamaahnya banyak banget. Nah, bagaimana perkembangan masyarakat terutama dari sisi religiusnya di lingkungan ini Bang? Ya alhamdulillah, untuk di masyarakat RW 24 khususnya, ini kesadaran dan pemahaman tentang keislaman ini sangat luar biasa. Kami pun mengapresiasi karena program-program yang kita gulirkan di masjid, khususnya Masjid Darussalam, adalah program-program yang bisa memberikan pemahaman nilai-nilai agama kepada masyarakat. PHBI kita lakukan, kemudian ada taklim juga, taklim rutin yang kita lakukan. Nah, karena semuanya itu akan dimulai amal seseorang ketika seseorang itu paham terhadap agama, sehingga pemahaman agama inilah yang selalu kita suarakan, selalu kita siarkan kepada tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, dari sekian tahun kita berdiri di RW 24 ini, yaitu sekitar tahun 2003 ya kan. 2003 kita langsung membangun Masjid Darussalam, pembinaan. Selain pembinaan warga, juga kita pembinaan kepada anak-anak kita yang menjadi generasi penerus kita. Mereka harus dibekali dengan pemahaman agama, ya kan. Karena kalau kita melihat kepada contoh yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika membangun satu tatanan masyarakat, yang pertama tidak lain Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali adalah membangun masjid, ya kan. Di tengah perjalanan, ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah,
Nah, Rasulullah SAW tidak lain adalah membangun masjid yang disebut dengan Masjid Kuba. Nah, kemudian setelahnya tiba di kota Yasrib yang sekarang kota Madinah, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW bukan pertokoan, bukan pasar, bukan hotel, melainkan yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid, ya kan? Karena masjid ini menjadi tempat yang sangat luar biasa untuk membentuk SDM yang unggul, ya kan? Masjid ini tempat untuk beribadah. Banyak umat Islam yang tilawah Al-Quran, sholat, ta'lim, tempat berkumpul, berjamaah. Dan ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat untuk pembinaan umat. Nah, ini pun yang kita lakukan. Saya pun sebagai pengurus Masjid Darussalam mencoba untuk bagaimana supaya masjid ini sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masjid pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga kita makmurkan masjid ini dengan nilai-nilai yang bisa memberikan pembinaan, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain kita kepada talim juga, kita juga melakukan pembinaan sosial. Seperti kita di sini mengadakan donor darah, ya, yang sudah sekian tahun kita lakukan. Ini dalam rangka untuk membangun kecerdasan sosial kepada umat. Bahwasanya selain keimanan ketakwaan yang harus dibangun, kita juga harus peka kepedulian terhadap masyarakat. Ini, dan kalau kita lihat, ya kan, para alim ulama, para kiai, mereka besar dan mulia di sisi Allah, di mata manusia. Mereka lahir dari rahimnya masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masjid menjadi sentral pembinaan umat Islam khususnya, ya kan? Dan insya Allah masjid memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik, terkait dengan penyebaran virus corona, virus COVID-19, memang di negara kita belum tuntas, ya kan? Bahkan di Bekasi pun ada beberapa yang terkena varian baru, yaitu varian Omikron. Tentu ini pun menjadi satu warning buat kita semua, bahwa kita pun di pengurus senantiasa terus memberikan informasi dan mengingatkan kepada jamaah dan masyarakat untuk tetap ketika beribadah di Masjid Darussalam untuk konsisten melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu upaya kami untuk terus mengingatkan kepada jamaah dan masyarakat bahwasanya pandemi COVID-19 ini masih ada, sehingga salah satu untuk memutus mata rantai virus tersebut tidak lain kita harus komit terhadap prokes. Insya Allah, alhamdulillah, pelaksanaan prokes di Masjid Darussalam tetap berjalan dari awal, insya Allah sampai seterusnya, sampai pandemi ini hilang di permukaan bumi. Terima kasih. Ya, bersama kita juga hadir bidang dakwah ya Pak di Masjid Darussalam ini ya Pak. Dengan Pak siapa Pak Haji? Mukson. Pak Haji Mukson. Ya. Pak Haji, ini kegiatan apa ya yang diunggulkan di Masjid Darussalam ini Pak Haji? Sebenarnya sih kalau dalam arti konteks diunggulkan, semua kita unggulkan ya. Tapi ada beberapa yang sudah kita laksanakan. Di antaranya adalah santunan, yang realnya adalah santunan kepada fakir miskin, dan yang per bulan itu pengurus menyalurkan dana khusus untuk yatim dan duafa. Itu ada kepada beberapa yang sifatnya sembako, ada juga yang sifatnya bentuk uang untuk biaya siswa gitulah, sebagai semacam bantuan untuk siswa sekolah gitu. Kemudian ketika ada jamaah kita yang mengalami masalah kedukaan, artinya kematian, mungkin sakit juga, dari pos yatim dan duafa itu kita alokasikan ke dana itu yang sosial. Kemudian yang sifatnya kajian-kajian biasa ya, rutin, itu ada satu bulan itu kurang lebih ada berapa ya, ada sekitar 5 atau 6 ustadz, di antaranya Ustadz Profesor Dr. Adiansa, beliau mengisi tentang Sirah Nabawiyah. Ustadz Zainal Mutakin, LC, beliau mengisi tentang Tazkiyatun Nafs.
Lalu kemudian Ustadz Haitami LC mengisi kajian tentang tafsir tematik. Kemudian Ustadz Nur Qasim LC, beliau mengisi tentang kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi Ustadz ya Nur Khozin, beliau yang Nur Khozin, beliau mengaji tentang fikih dan sekarang itu solihin. Lalu yang terakhir itu adalah Ustadz Afandi LC, beliau mengajar tentang fikih. Itu yang sudah bisa kita pastikan bahwa beliau mengisi di tiap pekannya, ya. Kemudian ya, kalau masalah pengajian anak-anak masih rutin ya, masih biasalah ya untuk TPA dan sebagainya. Tapi memang kita apalagi kemarin waktu acara kena COVID kemarin, pandemi COVID, kita subhanallah alhamdulillah dukungan dari jamaah dan juga dari pengurus, saya katakan sangat luar biasa lah, sangat luar biasa untuk masyarakat, di mana masjid saya katakan tampil di depan di dalam membantu mengantisipasi kondisi-kondisi yang ada di dalam masyarakat. Mungkin itu yang garis besarnya aja. Nah, satu lagi nih Bang Dewan dan Pak Haji. Ya, biasanya kan dalam sebuah masjid ada jamaahnya majemuk ya, ada berbagai mazhab. Nah, bagaimana bisa menyatukan nih perbedaan menjadi sebuah kebersamaan yang indah? Monggo Pak Dewan dulu. Baik, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan fikih, ya kan? Ini ilmu cabang. Tentu kita memberikan pemahaman kepada jamaah, ilmu cabang ini bukan menjadi satu hal yang utama, sehingga perbedaan terkait dengan pemahaman fikih ini adalah menjadi satu khazanah ilmu di dalam Islam. Dan inilah yang kita bangun kepada masyarakat, bahwasanya dengan perbedaan pemahaman, perbedaan fikih itu bukan yang menjadi hal untuk kita bisa memecah umat, bahkan itu menjadikan satu sinergi, satu energi bahwa Islam itu adalah kaya tentang ilmu, sehingga alhamdulillah kita pun di sini kemajemukan dan heterogen terkait dengan pemahaman jamaah terkait dengan pemahaman fikih ini tidak menjadi satu hal dan rintangan di Masjid Darussalam. Karena apa? Karena yang kita utamakan tidak lain adalah ukhuwah. Yang kita ulamakan tidak lain adalah ukhuwah, persatuan. Inilah salah satu yang menjadi contoh baginda Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat. Selain pertama adalah masjid, yang kedua bagaimana menanamkan bahwa persatuan itu menjadi satu prioritas dalam kita berkehidupan beragama, berkehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Terakhir nih Pak Haji, kira kedepannya nih apa saja yang direncanakan di Masjid Darussalam ini, apalagi kabarnya nih COVID sudah mulai merebak lagi nih. Kira-kira strategi apa nih untuk menyikapi kondisi tersebut Pak Haji? Ini mungkin jawaban saya personal aja ya. Saya jangan mewakili institusi masjid ya. Nanti kalau begitu kan nanti saya bisa jadi salah di hadapan pengurus yang lain. Tetapi yang jelas kalau di Masjid Darussalam itu yang saya lihat, yang kita praktekkan itu adalah memang sudah hal yang biasa ya, kita melihat kondisi-kondisi yang sifatnya spontan, sporadis itu. Seperti kemarin misalkan ada dari Tasik itu mengajukan proposal, ya bukannya proposal ya, semacam bilisan aja gitu, bahwa dia butuh bantuan dana untuk pembangunan musola. Udah, kita kumpul-kumpul tuh. Kemudian ketika ada mungkin di Palestina, kemudian kemarin di Semeru ya, itu juga alhamdulillah sih kalau saya katakan ya tidak terlalu baik gitu, tapi juga tidak adem-adem amat gitu loh, insya Allah gitu. Jadi ya dengan segala kondisinya alhamdulillah Darussalam ya bisa bersama-sama lah untuk mensikapinya dengan bersama masyarakat ya. Gitu. Nah, kalau pertanyaan masalah apa banyak kelemahannya, tentu masih banyak ya kelemahannya, insya Allah masih banyak. Tapi ya kita mencoba untuk lebih baik lah gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Bang Ya, sama-sama. Selalu. Oke, sama-sama.
Ya, terima kasih kawan-kawan sahabat Fakta TV. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti safari Jumat di Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hadir juga nih Ketua RW 24 ya Pak ya? Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Salah. Dengan Pak Haji siapa Pak? Jamaludin. Pak Haji Jamaludin. Pak, ini kan saya tadi ketemu Dewan nih Pak Alimudin. Iya, iya. Nah, itu sering sholat di sini katanya. Ya. Kira-kira kontribusi Pak Dewan ini dalam kemasyarakatan seperti apa Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Jamaludin, Ketua RW 024 Mustika Jaya, ya, di Mutiara Gading Timur. Ya, alhamdulillah kontribusi dari Ustadz Alimudin sebagai anggota Dewan Kota Bekasi. Alhamdulillah beliau juga warga dari RW 024 kebetulan. Ya, jadi memang pembangunan dari beliau alhamdulillah sudah hampir 90%, bahkan bisa 100% lah. Seperti ini contoh yang ada di lapangan di masjid. Ya, hasil aspirasi 2 kali ya, 3-nya yang cor ini ya, memang sudah agak lama ya dicor. Jadi hasil pembangunan dari aspirasi Pokir Dewan Alimudin bahwasanya sangat bermanfaat bagi warga RW 024 dan juga berdampingan dengan Masjid Darussalam. Jadi bisa dipergunakan untuk sarana dan prasarana di wilayah RW 024. Pun juga perkawinan juga sudah bisa dipakai untuk pernikahan, ya. Alhamdulillah. Jadi warga tidak untuk sewa sih, bukan sewa lah istilah katanya. Ada uang kebersihan dari teman-teman yang membersihkan itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya dewan di wilayah RW 024, jadi pembangunan apapun ya sudah bisa dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak RW. Saya selalu Kat. Pak RW, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak habis sholat di Masjid Darussalam? Ya, Oh, dari mana Pak? saya di Bellagio, Blok M3 18. Jauh dari sini Pak? Sampai pakai motor? Di dekat gerbang. Lumayan ya. Ya. Kenapa Pak sholat di Masjid Darussalam Pak? Ya. Di sini, kalau saya udah sering sih salat sini, Oh, sering sini ya? nyaman, dan saya agak suka yang apa? Azannya cuma sekali gitu. Oh, jadi Apa itu? Iya, iya. Dan nyaman dan rapi lah, bersih. Tenang. Tenang ya. Iya. Bapak pedagang atau bisnis atau Ya, ada sudah swasta. swasta ya. Iya ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sukses terus Pak bisnisnya. Terima kasih.